Mulai sekarang bakal ada warna manusia mah. Iya nak, ini untuk membedakan jenis-jenis manusia. Bukannya spesies manusia cuma satu. Hijau artinya manusia super, merah artinya manusia biasa, dan biru artinya bukan manusia. Oh alah, bukan manusia berarti hantu dong. Sebenarnya masih ada yang lain sih nak. Oke ma, aku bener-bener gak sabar banget. Tapi kenapa punya aku belum muncul? Sekarang emang semua orang tuh belum muncul, tapi nanti pas kamu ke sekolah baru muncul. Oh gitu, kalau gitu aku harus buru-buru mah. Bye. Tunggu, kamu harus pakai topi ini karena ini adalah pusaka keluarga kita. Ya elah, pusakanya cuma topi. Kamu jangan remehin, nanti juga kamu bakal tahu sendiri kelebihannya apa. Guys, warna manusia kalian apa? Lo ketinggalan info ya, dasar kudet, semua orang di kota ini itu dapatnya manusia biasa. Berarti warna merah ya? Iya. Mencurigakan. Kayaknya lo belum dapet ya? Iya nih, gue bingung gue harus gimana. Lo udah pasti dapat warna biru atau hijau karena kedua itu memang lama munculnya. Oh alah, kalau gitu gue tenang aja dong. Kalau manusia super sih senang, kalau bukan manusia bisa gawat. Seriusan lo, emangnya orang itu bakal diapain? Kemungkinan sih bakal dijadiin eksperimen dan kalau kayak gitu udah pasti metong gak sih? Oh alah, ya udah deh, nggak usah dipikirin. Toh gue nggak mungkin dapet kan? Tasya, sini gue bantuin. Feli, topi itu kan kenapa sama topi ini? Gak mungkin kan gue bilang kalau topi ini adalah benda pusaka keluarga gue. Pura-pura diem aja deh. Kayaknya aku pernah lihat topi itu, jadi aku tahu asalnya dari mana. Enggak kok Tasya, ini cuma topi biasa. Warna manusia kamu apa? Gak usah dijawab, aku udah tahu jawabannya. Tunggu. Jadi lo bisa mengenali warna manusia gue dari topi ini? Udah jelas lah, itu kan topi koloni. Topi koloni? Jadi beberapa orang pasti punya topi ini, makanya lo tahu. Jangan-jangan lo juga sama warnanya kayak gue? Enggak, aku dapat merah, yaitu manusia biasa. Jangan ngomong sama aku lagi ya, soalnya aku nggak mau terlibat. Kelihatannya warna manusia gue benar-benar misterius. Kenapa punya gue masih belum muncul juga sih? Gue kan gak mau dapat yang bukan manusia. Wah, lo sama kayak gue juga. Gue juga belum dapat loh. Oh gitu. Tuh kan, pasti ngerencanain sesuatu nih. Itu artinya kita adalah pemilik warna biru dan hijau. Waduh, harusnya gue gak ngasih tahu Tiara. Dia bisa aja kan berbuat jahat ke gue. Lo tenang aja, gue gak selicik itu kok. Itu suara apa? Bu guru manggil kita semua buat ngumpul di aula buat pengecekan. Jangan-jangan iya warna kita berdua bakal muncul. Jadi siap-siap aja ya menerima kenyataan di sana nanti. Tiara, kenapa lo pede banget? Kan gue jadi takut. Well, jangan kesana, nanti riwayat lo bisa habis. Kesya, kalau gue nggak kesana bisa-bisa gue dihukum dan dicurigai sama bu guru. Ya udah deh, kalau emang lo udah siap buat dikerumbunin sama fans. Maksudnya? Lo udah tahu ya warna manusia gue? Warna manusia lo yang akan muncul adalah warna manusia super, yaitu hijau. Hah? Artinya gue punya kekuatan super dong. Jangan-jangan gue Spider-Man. Itu masih belum diketahui. Nanti pas udah muncul lo langsung coba-coba aja. Oh ya udah, kalau kayak gitu ngapain gue takut? Gue pergi dulu ya. Gak nyangka ternyata gue punya temen yang punya kekuatan super. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul di sini dan saya bakal umumin warna-warna manusia yang belum muncul. Tunggu bu, Tiara nggak ada loh. Oh, dia izin katanya sakit, jadi sekarang punya kamu aja yang bakal muncul. Ya ampun, kasihan banget ya, Tiara pasti lagi ketakutan. Emang kamu nggak takut? Enggak. Warna manusia kamu muncul sekarang. Loh, pergi ke zaman nakal atau zaman suci? Zaman nakal lah, jadi kira-kira itu apa maksudnya ya? Jangan atuh kak, kata mama itu zaman terlarang buat kakak. Terlarang? Kok kakak gak pernah tahu sih? Emangnya ada apa di zaman itu? Kakak tanya aja sama mama, soalnya aku gak berani ngasih tahu. Kakak bakal ke zaman nakal dalam 48 jam. Lama bener? Ini artinya aku masih punya kesempatan buat ngadu ke mama kan? Apa kamu bilang? Enggak kak, semoga kakak sukses ya ke zaman nakalnya. Kalau gitu aku pergi dulu. Gue baru sadar kalau ada yang disembunyiin dari gue nih. Woi Kismin, bercanda. Apaan sih Vel, kok lo jadi kumat lagi? Gara-gara gue ngatain lo jadi makin cepet nih ke zaman nakalnya. Apa lo bilang bukannya lo udah dilarang nyokap lo buat jauhin zaman itu? Kira-kira zaman nakal gue itu di masa depan atau di masa lalu ya? Jelas di masa lalu dong. Mencurigakan, seakan-akan semua orang tuh nyembunyikan sesuatu dari gue. Apaan? Yang jelas gue harus peringatin lo buat jangan pergi ke zaman nakal itu atau lo bakal nyesel seumur hidup. Emang di zaman itu gue nakal banget loh. Melebihi kata nakal, pokoknya lo tuh dibenci sama semua orang. Kalau lo ngelarang-larang kayak gitu, mending kita gak usah temenan lagi aja. Mulai sekarang kita putus pertemanan. Wah, gawat nih, orang udah sadar cara mempercepat ke zaman nakalnya. Lo jelek, lo gendut, lo jerawatan. Hey Felicia, udah dapat laporan kalau kamu bakal pergi ke zaman nakal. Mending hentikan sekarang juga atau bakal jadi malapetaka. Nggak akan, ibu tuh payah ya ngajar semua murid selama ini. Wah, bandel banget ya anak ini. Akhirnya saya bakal ke zaman nakal dalam 3, 2, 1. Loh, kok nggak berubah? Kok nggak pindah tempat? Karena kamu harus bawa satu orang buat pergi ke zaman nakal itu buat dijadikan tumbal. Tumbal? Ya ampun, saya nggak mau jadi orang jahat kayak gitu, Bu. Kamu nggak sadar kalau dari tadi tuh kamu udah berbuat jahat ngatain orang. Iya juga ya. Iya udah kalau gitu lebih baik ibu guru aja ya ikut saya. Oke, ibu mau. Nggak expect kalau ibu bakal mau. Sekarang kita harus ucap mantra bersama. Ya udah.
Prikitiu, prot. Prikitiu, prot. Oh my god, ini zaman nakal gue. Tapi kok ini kayak di dalam istana gitu ya? Jangan-jangan gue di dalam kerajaan. Selamat datang, apakah Nona sudah siap buat melaksanakan rencana kita? Kamu siapa? Nona nggak apa-apa, saya kan pelayan pribadi Nona. Oh iya, kalau gitu rencananya apa? Mencurigakan, bukannya yang bikin rencana itu Non sendiri, tapi kenapa Non lupa? Enggak kok, kalau gitu ayo kita laksanakan rencananya sekarang juga. Jawab pertanyaan saya, di mana tempat kita melaksanakannya? Di dalam kamar? Iya bener, maaf ya Non, saya sempat meragukan Non. Waduh, gebrakan apa lagi nih? Bu guru mana pula? Bukannya tadi pergi sama-sama. Ini kamar gue. Non, tunggu dulu ya, soalnya saya mau ambil alat-alatnya. Iya, lama-lama juga nggak apa-apa kok. Feli, cepet keluar ya ampun. Kenapa kamu respawnnya di istana ini sih? Ya emang kenapa Bu? Saya baru aja menikmati fasilitas di sini. Kamu nggak bisa lama-lama di sini. Kamu harus keluar sekarang juga atau pelayan itu bakal menghabisi nyawamu. Ibu, waktu saya tuh cuma sebentar di sini. Jadi saya mau menikmati. Saya kan nggak pernah tinggal di istana. Sebenarnya dari dulu kamu tuh tinggalnya di istana. Cuman karena satu kejadian, kamu dipindahin ke rumah yang biasa. Kejadian, jangan-jangan kejadiannya itu rencana yang dimaksud sama pelayan tadi. Dia bakal ituin perut kamu. Perut? Gawat, saya harus pergi sekarang juga. Tunggu. Ya, nggak sempet. Silakan berbaring Nona, ini sudah saya bawakan alat-alatnya. Kok bisa tahu harta orang atau dosa orang? Harta orang aja deh, jadi gue bakal deketin siapapun yang kaya. Nggak boleh pilih-pilih teman gitu nak. Ya udah deh, kalau harta mama. Hah? Aku? Iya nak, kamu kan anak mama yang paling berharga. Buat melahirkan kamu aja mama sampai ngeluarin uang 5 miliar. Apa? Ya ampun, ternyata pengorbanan mama gede banget mah. Iya, tapi kalau kamu ngelihat harta teman-teman kamu, ya pasti mereka belum punya lah. Ya pasti ada yang punya lah ma, soalnya teman-teman aku tuh orang kaya. Guys, pokoknya kali ini datang ya ke pesta ulang tahun gue. Emangnya pesta ulang tahun lo diadain di mana? Jelas di rumahnya Tiara yang mewah banget itu. Hah? Gue baru tahu kalau selama ini Tiara punya rumah mewah. Ya, itu rumah baru dari orang tua gue, kado untuk ulang tahun ke-17. Beruntung banget ya jadi Tiara, gue juga pengen jadi kayak lo Ti. Kalau gue sih nggak punya harta. Hah? Lo nggak punya harta? Lo kan punya emas 0,1 gram. Apa? Del punya harta. Del, kasih ke gue cepet. Kalau Tiara ini kaya, ngapain dia masih ngerampas harta orang? Jadi gimana, Fel? Lo bisa datang nggak? Bisa Ti. Lo share alamatnya ke gue aja ya. Langsung aja nih. Hah? Alamat ini kok rasanya gue kenal ya, tapi ini rumah siapa? Udah jelas rumah gue lah, masih nanya. Aduh, hartanya nggak muncul-muncul, jangan-jangan kekuatan gue error lagi. Tapi mustahil sistem kasih sesuatu yang rusak, pasti bisa ini. Bu, saya mau nanya, Tiara itu dari keluarga terpandang nggak ya? Hah? Maksud kamu keluarga Tiara itu kaya atau enggak? Ya jelas kaya lah. Kok ibu bisa simpulin kaya sih? Hah? Ya iyalah, secara kan Tiara itu nyogok ibu supaya dapat nilai tambahan. Saya kasih tau kepala sekolah biar ibu dipecat. Jangan. Ya udah deh, nilai kamu saya tambahin juga secara cuma-cuma. Nah, gitu dong. Malam ini kita berangkat bareng yuk, Kay. Kemana? Ke ulang tahunnya Tiara. Masa lo nggak diundang? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Emangnya ulang tahunnya di mana? Ya ampun, kalau lo nggak diundang, gue nggak bisa kasih info. Harta lo nggak ada. Iya, gue sama sekali nggak dikasih harta sama orang tua gue karena orang tua gue cuma punya hartanya sedikit. Oh iya maaf Kay. Rupanya lo nggak diundang Tiara karena lo bukan dari keluarga terpandang ya. Iya udah maaf Kay. Gue sama sekali nggak bermaksud kok. Gue tarik lagi deh ucapan gue. Gak apa-apa Vel, emang kenyataan kok. Gak apa-apa, lo tetap datang aja. Tapi lo pakai undangan gue, jadi kita datang berdua. Oh emang teman terbaik gue Vel, lo selalu pengertian. Oh jadi ini tempatnya, tapi kenapa kita semua dibiarin di luar? Katanya kita gak boleh masuk sampai Tiara minta. Hah? Kok gitu? Iya, tapi mungkin Tiara tuh lagi siapin dekorasi yang mewah buat kita. Tetep aja gak masuk akal. Harusnya kalau ulang tahun tuh disiapin 1 hari sebelumnya. Aduh Vel, lo tau apa? Lo kan kismin. Idih, sesama orang kismin jangan ngatain dong. Guys, ayo masuk, semuanya udah siap. Bagus kan? Hah? Ini beneran pesta ulang tahun lo, Ti. Kok keren banget sih? Iyalah, ini semua kan hasil kerja keras orang tua gue. Oh ya? Terus harta lo apa di rumah ini? Kalau harta gue itu tersimpan di ruang bawah tanah dan kalian gak akan bisa lihat harta gue itu apaan. Paling juga emas. Kalau emas kan harusnya udah muncul secara cepat, tapi ini belum. Jadi pasti yang lain kan? Wah, gue udah masuk rumahnya Tiara, tapi di mana ya ruang bawah tanahnya? Rumahnya terlalu luas. Kayaknya gue harus telusurin lagi deh. Tunggu. Itu kok ada lubang? Kayaknya gue harus loncat ke sana deh. 3, 2, 1. Golongan minum mulai sekarang minum kita bakal dibatasi, Ma. Oh no. Iya, nggak tahu siapa yang bikin golongan minuman kayak gini. Pokoknya kamu harus dapat yang A ya. Emangnya ada huruf apa aja, Ma? A bisa minum 5 liter, B bisa minum 2 liter, dan C bisa minum 1 mili. Apa-apaan pembagiannya kok nggak adil gitu? Kamu tenang aja, karena jarang ada orang yang dapat golongan C. Kalau Mama aja dapat golongan B. Oh, oke, Ma. Kalau punya aku golongannya. Hah, A kan? Maaf, Ma. Aku bikin Mama kecewa. Punya aku
B. Kamu bikin mama kecewa. Gue bilang B aja mama kecewa, apalagi kalau dia tahu sebenarnya gue dapat yang C. Vel, buruan datang ke aula karena orang-orang tuh lagi pada bagi minuman. Weh, Vel, kenapa malah bengong sih? Gue lagi ngomong loh, nanti lo nggak kebagian. Nggak usah, Kay. Jangan-jangan lo dapat golongan minum C ya? Iya, Kay. Gue nggak tahu gue harus gimana. Bisa diubah nggak ya? Ya ampun, lo bisa metong kalau lo terus-terusan bertahan di golongan C. Lo harus ubah. Please, ajarin gue cara ubahnya. Satu-satunya cara lo minta aja ke Bu Guru karena dia bisa ubah golongan minum lo. Wah, makasih banyak, Kay. Bu Guru kan cuma bisa ngubah satu orang. Semoga lo nggak keduluan yang lain ya, Vel. Minggir, Ti. Gue mau ketemu sama Bu Guru. Le, nggak sosok-sosokan ketemu sama Bu Guru ya, karena kesempatan yang lo mau udah gue ambil. Lo ngomongin apa sih? Gue sama sekali nggak ngerti. Awas deh. Berani-beraninya ngedorong gue ya. Sebenarnya lo dapat golongan minum apa sih sampai sesombong itu? Golongan minum gue masih belum muncul. Kasian deh lo. Lihat aja nanti munculnya pasti jadi yang paling tinggi. Nggak usah kepedean deh, Ti. Kebanyakan minum juga nggak bagus. Justru banyak minum itu membuat kulit kita jadi sehat, kenyal, lembut. Wow. Siapa yang di luar itu masuk? Iya Bu, saya masuk. Bu, akhirnya Bu, saya mau minta tolong nih, tolong ubah golongan minum saya soalnya saya dapat C. Feli, emangnya kenapa kamu mau ubah? Karena saya cuma dapat jatah 1 mili, Bu. Ya udah, kalau gitu kamu minta tolong sama teman-teman kamu. Siapa ya yang mau kasih kamu air, nyumbang gitu? Kenapa? Nggak ada yang mau bantuin kamu? Atau kamu nggak punya teman jadi datang ke saya? Perasaan Keisha suruh gue minta sama Bu Guru, tapi kenapa Bu Guru nggak mau bantuin gue kayak gini ya? Oh, kamu disuruh sama Keisha? Pantas saja, Keisha kan sering ngemis sama saya. Bu, kalau ibu nggak mau bantu nggak usah ngerendahin kami ya. Iya, saya nggak mau bantu, jadi mending sekarang kamu keluar dari sini. Iya, kalau sama Tiara baiknya minta ampun. Maafin ibu ya Feli, ibu terpaksa. Yang benar aja gue cuma dapat berapa tetes dan sekarang udah habis. Nih Fel, gue bagiin minuman buat lo. Ya ampun Della, demi apa lo baik banget sama gue? Iya, walaupun gue cuma golongan B, tapi gue tetap harus membantu sesama kan? Iya, tapi kenapa ini kelihatannya ringan banget? Karena isinya cuma 50 mili. Ya udah deh, makasih banyak ya Della, lo udah bantuin gue. Tapi apa lo nggak dimarahin sama Tiara? Jelas enggak dong, asal lo jangan bilang-bilang sama Tiara karena ini rahasia kita berdua aja. Oh, oke. Ternyata lo diam-diam mengkhianati Tiara juga ya? Le, udah dibantu ngebilang kayak gitu. Ya udah, gue tarik lagi nih minumannya. Jangan karena gue udah haus banget. Iya, gue terima deh, maaf gue tutup mulut. Kalau dipikir-pikir harusnya gue bilang aja ya ke mama. Jadi dia bakal kasih airnya ke gue, bagi-bagi gitu. Cuman karena gue udah dapat 50 mili ini, jadi gue minum aja deh. Kamu dapat minuman itu dari mana? Dari Della, Ma. Demi ngasih ke aku, dia berkhianat loh sama Tiara. Waktunya minum. Astaga, jangan!